Pagi itu mentari memancarkan sinarnya yang lembut di atas kota kecil tempat Arif tinggal. Hiruk-pikuk pasar tradisional mulai ramai. Suara tawar-menawar terdengar di segala penjuru. Arif, pemuda sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang keliling, melangkah memasuki pasar lama dengan semangat. Gerobak kecilnya yang penuh dengan barang-barang dagangan seperti peralatan rumah tangga dan lainnya selalu menjadi teman setianya. Pasar lama adalah tempat di mana ia mendapatkan sebagian besar penghasilannya. Tetapi ada satu alasan lain yang membuatnya selalu bersemangat untuk datang ke sana. Seorang gadis penjual bunga bernama Sari. Setiap kali melewati kios kecil milik Sari, Arif selalu tergoda untuk berhenti. Gadis itu menjual bunga-bunga segar, melati, mawar, kenanga yang wangi semerbaknya menyapa siapa saja yang mendekat. Namun, di antara semua bunga itu, melati adalah favorit Arif. Ia percaya wangi melati membawa keberuntungan. "Halo Mas Arif, mau beli melati lagi hari ini?" Suara lembut Sari menyapa, membuat langkah Arif terhenti. Arif tersenyum sambil menghampiri kios sederhana yang dihiasi anyaman bambu dan gantungan rangkaian bunga melati. "Iya Mbak Sari, rasanya gak lengkap kalau dagangan saya gak ditemani wangi melati dari sini." Sari terkekeh kecil. Mas Arif ini pandai sekali merayu. Tapi memang benar, melati itu istimewa, bukan hanya wangi, tapi juga bisa menenangkan hati." Arif memandang Sari yang sedang membungkus rangkaian melati dengan hati-hati. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai indah. Kulitnya bersih dan senyumnya selalu terlihat tulus. Namun, ada sesuatu yang aneh pada gadis itu. Tatapan matanya terkadang terasa begitu dalam, seolah menyimpan rahasia yang tak terungkapkan. "Kamu selalu punya melati yang segar ya Mbak? Dari mana kamu mendapatkannya?" Arif mencoba memulai percakapan lebih jauh. Sari tersenyum samar, sedikit menunduk. Melati ini sudah ada di sini sebelum aku mulai berjualan. Tempat ini sepertinya memang selalu penuh keberkahan. Aku mengambilnya dari kebun tetangga di pesisir pantai utara sana." Jawaban Sari membuat Arif semakin penasaran, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Ada sesuatu dalam nada suara gadis itu yang terdengar penuh misteri, seolah ada cerita yang sengaja ia sembunyikan. Sejak hari itu, Arif sering menyempatkan diri berbincang lebih lama dengan Sari. Setiap kali ia datang ke pasar, percakapan mereka sederhana, seringkali hanya tentang bunga atau kabar pasar. Tetapi perlahan, Arif merasa ada ketenangan yang aneh setiap kali berbicara dengan Sari. Gadis itu seperti membawa atmosfer yang berbeda, sejuk namun sulit ditebak. Ketika Arif pergi membawa dagangannya, wangi melati dari rangkaian bunga yang dibelinya selalu tercium, mengingatkannya pada satu nama, Sari. Namun Arif belum tahu bahwa pertemuannya dengan gadis penjual kembang itu akan membawa dirinya ke dalam sebuah misteri kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu seperti biasa, Arif mendorong gerobaknya menuju pasar lama. Udara dingin masih menyeliputi jalanan dan langit tampak cerah. Semangat Arif tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia sudah membayangkan membeli rangkaian melati dari Sari lagi. Namun saat tiba di kios tempat Sari biasanya berjualan, sesuatu terasa berbeda. Kios itu tampak kosong, tidak ada bunga yang tergantung dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Sari. "Mungkin dia terlambat," gumam Arif sambil menunggu beberapa saat di depan kios. Namun setelah hampir setengah jam berlalu, Sari tetap tidak muncul. Arif akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada penjual di kios sebelah, seorang wanita paruh baya yang menjual buah-buahan. "Bu, kok Mbak Sari nggak kelihatan hari ini? Biasanya dia sudah ada pagi-pagi." Wanita itu mengernyitkan dahi, menatap Arif dengan ekspresi bingung. "Sari, penjual kembang? Di sini tidak ada penjual kembang, Mas. Apalagi yang namanya Sari." Arif terdiam. Ia yakin benar bahwa kios itu adalah tempat Sari biasa berjualan. "Tapi Bu, saya sering beli melati dari dia di sini kok. Gadis muda, rambutnya panjang,
Suka senyum, masa ibu nggak tahu? Wanita itu menggeleng. Nah, di sini memang ada kios bunga, tapi sudah kosong bertahun-tahun. Kalau yang kamu maksud Sari, dulu memang ada gadis penjual bunga di sini, tapi dia sudah meninggal lama sekali. Kata-kata wanita itu membuat Arif tertegun. Meninggal? Maksud ibu gimana? Wanita itu tampak ragu sejenak, lalu mendekatkan tubuhnya ke Arif, seolah hendak berbisik. Iya, Sari meninggal 5 tahun lalu, kecelakaan. Dia tertabrak saat pulang malam dari pasar. Katanya malam itu hujan deras dan jalanan licin. Sejak itu kiosnya tidak pernah dipakai lagi. Arif merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi saya sering beli bunga dari dia, Bu. Baru kemarin saya kesini, Bu. Wanita itu memandang Arif dengan tatapan prihatin, lalu menghela nafas. Nah, mungkin kamu salah lihat, atau jangan-jangan kamu ketemu sama yang lain. Ucapan itu menambah kebingungan Arif. Ia yakin sepenuhnya bahwa ia berbicara dengan Sari, bahkan beberapa kali. Wangi melati yang menenangkan, senyumnya yang ramah, semua terasa begitu nyata. Tapi jika Sari memang sudah meninggal, lalu siapa yang menjual bunga kepadanya? Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mendatangi beberapa penjual di sekitar pasar, tetapi memang tidak ada satupun dari mereka yang mengenal Sari atau melihat ada penjual bunga di kios itu belakangan ini. Malam harinya, di kamar kontrakannya yang sempit, Arif tidak bisa tidur. Pikiran tentang Sari terus menghantuinya. Ia mencoba mengingat kembali setiap percakapan yang pernah ia lakukan dengan gadis itu. Semuanya terasa nyata, tetapi kenyataan yang ia dengar hari ini justru membantah segalanya. Di tengah malam, wangi melati samar tercium di kamarnya. Arif tertegun, memandang sekeliling, tetapi tidak ada apapun di sana. Jantungnya berdegup kencang. Apakah Sari benar-benar kembali, ataukah ini hanya awal dari misteri yang lebih kelam? Pagi itu, setelah semalaman dihantui pikiran tentang Sari, Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kebenaran. Nama Sari yang disebut oleh pedagang di pasar terus terngiang di kepalanya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan semua ini, dan ia perlu jawaban. Setelah bertanya-tanya pada beberapa orang di pasar, Arif akhirnya mendapat informasi tentang rumah keluarga Sari. Rumah itu terletak di sebuah gang sempit tak jauh dari pasar. Dengan perasaan campur aduk, ia menyusuri jalan berbatu hingga tiba di depan sebuah rumah kecil yang tampak usang. Pintu rumah diketuknya pelan. Tak lama kemudian, seorang wanita tua dengan wajah lelah dan tubuh kurus membuka pintu. Dari raut wajah dan kerutan di matanya, Arif tahu bahwa wanita ini telah melalui banyak penderitaan. Maaf, Bu, apa benar ini rumah keluarga Sari? Saya teman Sari dari pasar, ucap Arif ragu. Wanita itu terdiam sejenak, menatap Arif dengan sorot mata penuh kehati-hatian. Kamu teman Sari? Dari pasar? Tanyanya pelan, suaranya hampir bergetar. Arif mengangguk. Iya, Bu, saya sering beli bunga dari dia. Tapi saya dengar Sari sudah meninggal. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dia kalau ibu tidak keberatan. Wanita itu menghela nafas panjang, lalu mempersilahkan Arif masuk. Di dalam rumah, suasana terasa sunyi dan dingin, seperti menyimpan cerita lama yang tak ingin diungkap. Iya, Sari anak saya, kata wanita itu akhirnya setelah mereka duduk. Dia meninggal 5 tahun lalu, katanya karena kecelakaan. Tapi saya tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Arif mendengarkan dengan seksama saat wanita itu mulai bercerita. Menurutnya, malam saat Sari meninggal ada keanehan. Kecelakaan itu terjadi di dekat pasar setelah Sari menutup kiosnya. Tapi saksi-saksi mengatakan tidak ada kendaraan lain di jalan saat itu kecuali sebuah delman kosong yang melaju tanpa kendali. Orang-orang bilang itu kecelakaan biasa, lanjut wanita itu. Tapi sebelum itu kami sering mendapat ancaman. Ada yang ingin mengusir kami dari pasar. Mereka iri karena dagangan kami laris.
Arif terkejut mendengar cerita itu. Ancaman? Apa ibu tahu siapa yang melakukannya? Wanita itu menggeleng lemah. Tidak ada bukti, tapi kami curiga pada salah satu pedagang pasar besar di sana. Mereka menggunakan segala cara agar kami pergi. Bahkan katanya mereka pakai ilmu hitam. Kata ilmu hitam membuat Arif merinding. Ia mencoba menenangkan diri dan bertanya lebih lanjut. Apa maksud ibu? Bagaimana ilmu hitam bisa terlibat? Wanita itu menatap kosong ke arah jendela. Sebelum Sari meninggal, kami sering menemukan hal-hal aneh di kios. Ada ceceran tanah di depan pintu, kain kafan yang terbakar, bahkan bunga melati layu yang disusun seperti boneka kecil. Kami tahu itu bukan hal biasa. Cerita itu membuat Arif semakin yakin bahwa kematian Sari bukanlah kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sebelum pergi, wanita itu memberikan sesuatu kepada Arif. Sebuah kalung kecil berbentuk melati yang pernah dipakai Sari. Ini milik Sari. Dia selalu memakainya. Jika kamu benar-benar ingin membantu, jaga kalung ini baik-baik. Arif menerima kalung itu dengan hati-hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, kebenaran tentang kematian Sari harus terungkap, meskipun ia harus menghadapi bahaya yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam di kamar kontrakan Arif terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di dinding berdetak pelan, menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Sejak ia menerima kalung melati dari Ibu Sari, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat, namun selalu mengawasinya. Wangi melati yang samar mulai tercium di ruangan kecil itu. Awalnya, Arif mengira itu berasal dari kalung yang diletakkannya di atas meja. Namun semakin lama, wangi itu menjadi semakin kuat, seperti mengelilingi seluruh ruangan. Arif berusaha mengabaikan rasa cemas yang merayap di pikirannya. Ia mencoba mengambil kesibukan menata barang dagangannya, tetapi matanya terus melirik ke arah cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Ada sesuatu yang membuatnya enggan untuk menatap langsung ke cermin itu, seolah ada bayangannya menunggunya di sana. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Langkah itu pelan namun terdengar jelas, seperti seseorang berjalan di koridor sempit. Arif menahan nafas. Tidak mungkin ada orang lain di luar. Kontrakannya hanya memiliki satu penghuni di lantai itu, dirinya sendiri. Dengan hati-hati Arif berdiri dan membuka pintu. Lorong gelap, hanya diterangi lampu redup di ujungnya. Tidak ada siapapun di sana. Namun wangi melati yang lebih tajam menyeruak saat ia melangkah keluar. Jantungnya berdegup kencang. Tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi. Ketika ia kembali ke dalam kamar dan menutup pintu, pandangannya tertuju pada cermin di dinding. Di balik pantulan dirinya, Arif melihat sosok gadis dengan rambut panjang berdiri di belakangnya. Wajahnya tidak jelas, tetapi Arif tahu siapa dia. Itu Sari. Arif berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Cermin itu hanya memantulkan dirinya sendiri, tetapi bayangan Sari sudah menghilang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya sambil meremas kalung melati yang kini tergenggam di tangannya. Malam itu Arif sulit memejamkan mata. Namun ketika akhirnya ia tertidur, mimpi yang aneh menghampirinya. Dalam mimpi itu ia berada di pasar lama, berdiri di depan kios tempat Sari biasa berjualan. Di sana, Sari duduk dengan senyum yang sama seperti yang selalu ia tujukan. Mas Arif, sampean sudah tahu kan? Katanya pelan. Suaranya terdengar seperti angin yang berbisik, lembut tetapi penuh dengan kesedihan. Tahu apa Sari? Aku hanya ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi padamu, tanya Arif. Sari menunduk, memegang rangkaian melati yang layu di tangannya. Aku ndak bisa pergi sebelum semuanya selesai, Mas. Aku butuh sampean untuk mencari kebenaran. Kebenaran? Tentang kematianmu? Sari mengangguk. Matanya penuh dengan duka, tetapi ada kemarahan yang tersembunyi di sana. Aku tidak meninggal karena kecelakaan, Mas. Ada yang ingin aku hilang. Tolong cari siapa yang melakukan ini padaku. Jangan biarkan mereka lolos. Sebelum Arif sempat bertanya lebih lanjut,
Suara delman tanpa kuda keras seperti menabrak sesuatu terdengar di kejauhan. Sari tiba-tiba menghilang, meninggalkan bayangan dirinya yang perlahan memudar. Arif terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia mendapati dirinya memegang kalung melati itu erat-erat. Wangi melati masih terasa, tetapi kini bercampur dengan aroma tanah basah. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Sari telah memberinya pesan yang jelas. Ia harus mencari kebenaran di balik kematian gadis itu, meskipun berarti menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar bayangan di malam hari. Hari itu, Arif kembali ke pasar lama dengan perasaan gelisah. Pasar yang biasanya terlihat sibuk dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, kini terasa berbeda di matanya. Setelah apa yang dialaminya beberapa malam terakhir, pasar ini tidak lagi sekedar tempat orang mencari nafkah, melainkan sebuah panggung penuh rahasia kelam. Arif mendatangi salah seorang pedagang tua yang menjual kain di sudut pasar. Pak Darto, begitu ia dipanggil. Dikenal sebagai saksi hidup atas segala peristiwa yang terjadi di pasar selama puluhan tahun. Setelah basa-basi singkat, Arif mencoba membawa pembicaraan ke arah keluarga Sari. Pak, dulu di sini ada yang namanya Sari, penjual kembang. Saya dengar ceritanya, tapi kok rasanya ada yang aneh. Apakah Bapak tahu sesuatu? Tanya Arif hati-hati. Pak Darto menatap Arif dengan tatapan tajam, lalu menghela nafas panjang. Sari itu anak baik, nak. Cantik, ayu, sopan. Dagangannya selalu laris. Ya tapi nasibnya malang. Pasar ini punya banyak cerita yang tidak semua orang tahu, Le. Arif memajukan tubuhnya penasaran. Maksud Bapak cerita apa, Pak? Pak Darto memandang sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Sari itu korban, Le. Bukan cuma kecelakaan biasa. Keluarganya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak suka mereka sukses. Ada yang pakai cara licik, bahkan pakai ilmu hitam. Sejak itu, keluarga Sari tidak pernah tenang. Arif terkejut mendengar ucapan itu. Ilmu hitam? Siapa yang melakukannya? Pak Darto menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti, tapi banyak yang curiga pada keluarga Pak Ruden. Dia pedagang besar di sini, saingan berat keluarga Sari pada waktu itu. Dulu kiosnya sepi, kalah saing sama Sari. Lah tapi anehnya setelah Sari meninggal, dagangan Pak Rudin langsung melejit. Pak Darto melanjutkan dengan nada rendah. Orang-orang bilang, malam sebelum Sari meninggal, ada yang melihat seseorang meletakkan sesuatu yang mencurigakan di depan kiosnya. Kain hitam dibungkus bunga melati dan tanah basah. Itu tanda ilmu hitam, Le. Lah setelah itu keluarga Sari jatuh miskin. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya depresi, dan kios mereka ditinggalkan. Arif merasa merinding mendengar cerita itu. Semua yang terjadi pada Sari dan keluarganya bukanlah kebetulan. Ada kekuatan gelap yang bermain di balik tragedi ini. Dalam perjalanan pulang, pikiran Arif terus dipenuhi pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa begitu kejam, menghancurkan hidup sebuah keluarga demi keuntungan pribadi? Namun ia sadar bahwa ini belum semua. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan di balik semua ini. Malam harinya, wangi melati kembali menyelimuti kamarnya. Suasana menjadi dingin, dan Arif merasa ada yang mengawasinya. Saat ia menoleh ke cermin, ia melihat bayangan Sari lagi. Kali ini lebih jelas. Mas Arif, sampean sudah tahu. Jangan berhenti sekarang, kata Sari dengan suara pelan namun tegas. Mereka harus membayar apa yang telah mereka lakukan. Arif menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan, Sari? Bagaimana cara membantumu? Aku bukan siapa-siapa. Sari mendekat, meski sosoknya tetap samar. Kebenaran ada di pasar itu, Mas. Cari orang yang tahu tentang Pak Rudin, dan ingat jangan percaya semua orang. Setelah demikian berkata, bayangan Sari menghilang, meninggalkan Arif dengan rasa takut, sekaligus tekad yang semakin kuat. Pagi berikutnya Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Pak Rudin.
Ia tahu jika ingin mengungkap kebenaran dan membantu Sari, ia harus masuk lebih dalam ke kegelapan yang menyelimuti pasar lama. Sementara itu, sejak bayangan Sari muncul di cermin, Arif merasa semakin terhubung dengan kehadiran arwah gadis itu. Namun koneksi ini tidak hanya membawa kedekatan, tetapi juga tekanan yang semakin nyata. Malam-malam Arif mulai dipenuhi kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan. Pada suatu malam, wangi melati yang biasa tercium tiba-tiba berubah menjadi bau anyir yang menusuk. Arif terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mendengar suara isakan pelan di sudut kamar. Suara seorang gadis yang familiar. Ketika ia menoleh, sosok Sari muncul. Tetapi kali ini berbeda. Wajahnya terlihat pucat dengan mata yang kosong dan penuh kesedihan. Tangannya memegang rangkaian melati yang layu. Darah mengalir dari ujung-ujung bunga itu. Mas Arif. Suara Sari terdengar serak, hampir seperti bisikan. Arif bergidik, tetapi ia mencoba beranikan diri. Sari, kenapa kamu menunjukkan wujud yang seperti ini? Aku akan membantumu. Sabar ya, aku sedang berusaha. Sari hanya menatapnya. Lalu tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang ditiup angin. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, cari petunjuk di tempat aku meninggal. Dan singkat cerita, keesokan harinya Arif mendatangi lokasi kecelakaan Sari di dekat pasar. Tempat itu adalah tikungan jalan yang sepi, dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak menyeramkan di siang hari sekalipun. Ia merasa tubuhnya menggigil tanpa alasan saat mendekati tempat itu. Di sekitar lokasi Arif menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah benda seperti jimat kecil yang terbuat dari kain hitam dan rambut yang diikat dengan tali rafia. Ia ingat cerita Pak Darto tentang tanda-tanda ilmu hitam, dan hatinya penuh kecemasan. Jimat itu tampaknya menjadi bukti bahwa kecelakaan Sari bukanlah peristiwa biasa, meski bentuknya sudah usang dimakan waktu. Saat Arif hendak pergi, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Ia menatap Arif dengan tajam, matanya seperti menembus jiwanya. Kamu yang diutus dia kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Arif terkejut. Apa maksudnya, Bu? Saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu mendekat, mencium wangi melati yang samar dari tubuh Arif. Sekarang kamu sudah terikat dengan dia. Dendamnya berat, Nak. Kalau kamu ingin menolongnya, ada ritual yang harus kamu lakukan. Tapi kamu harus tahu, itu tidak mudah. Bahkan bisa mengorbankan nyawamu. Ritual itu, kata wanita tersebut, adalah sebuah cara untuk memutuskan ikatan dendam Sari agar ia bisa pergi dengan tenang. Namun ritual itu harus dilakukan di tengah malam, di tempat kecelakaan, dan melibatkan benda-benda yang berkaitan dengan kematian Sari, melati layu, kain kafan, dan tanah dari kuburannya. Kalau kamu gagal, arwahnya tidak hanya akan tetap di sini, Nak, tapi juga bisa menjadi semakin ganas, dan kamu bisa ikut terperangkap di dunia mereka. Jelas wanita itu dengan nada serius. Arif merasa darahnya berdesir. Ia ingin menolong Sari, tetapi ia juga sadar bahwa apa yang akan dilakukannya beresiko besar. Meski begitu, ia tidak bisa mundur. Bu, saya akan melakukannya, Bu. Saya tidak bisa membiarkan Sari terus seperti ini. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi matanya tetap penuh misteri. Hati-hati, Le. Dendam itu berat dan kadang lebih sulit dilepaskan daripada diungkap. Malam itu Arif kembali ke kamar dengan jimat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Namun ia merasa tekanan gaib semakin kuat. Wangi melati kembali memenuhi ruangan, diikuti oleh suara langkah kaki yang mengitari kamarnya. Ketika ia memandang cermin, Sari kembali muncul, tetapi kali ini wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan. Mata yang kosong kini dipenuhi kemarahan, bibirnya berlumuran darah, dan suaranya menggema di seluruh ruangan. Jangan sampai gagal, Mas Arif. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Dengan tekad yang semakin bulat, Arif tahu bahwa ritual ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan Sari. Namun ia juga sadar bahwa bahaya besar menantinya di tengah kegelapan malam. Di lain waktu, malam itu bulan purnama menggantung di langit, memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan yang menyelimuti pasar lama. Arif berdiri di bawah pohon beringin besar yang tumbuh di dekat tikungan tempat kecelakaan Sari terjadi. Udara malam terasa dingin dan berat,
seolah-olah alam tahu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Di hadapannya perlengkapan ritual sudah tertata, sudah diajarkan oleh wanita tua. Melati layu, secari kain kafan, tanah dari makam Sari, dan lilin yang berkedip-kedip diterpa angin. Arif memegang jimat hitam yang ia temukan sebelumnya. Sementara mantra yang diberikan oleh wanita tua terus terngiang di pikirannya. Ia menutup mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai mengucapkan doa dan mantra. Suaranya bergetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Wangi melati kembali tercium, semakin pekat hingga hampir menyesakkan. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun beringin bergesekan seperti bisikan-bisikan gaib. Wahai arwah yang terperangkap, aku memanggilmu, datanglah dan ungkapkan kebenaranmu, ucap Arif dengan suara lirih namun tegas. Perlahan tanah di bawah pohon beringin bergetar. Cahaya lilin mendadak padam dan suasana menjadi mencekam. Dari kegelapan, wujud Sari mulai muncul, tetapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini wajahnya dipenuhi kemarahan. Matanya yang kosong menatap Arif dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mas Arif, sampean berani memanggilku ke sini? Suara Sari terdengar parau, seperti bergema dari tempat yang jauh. Sari, aku hanya ingin menolongmu. Tolong tunjukkan kebenaranmu, biar aku tahu apa yang harus kulakukan, jawab Arif dengan nafas tersengal. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat pohon beringin bergoyang keras. Dari dalam akar-akar pohon yang besar, muncul bayangan hitam yang mengerikan. Bayangan itu berbentuk sosok besar tanpa wajah, dengan aura gelap yang memancar kuat. Sari menoleh ke arah bayangan itu, dan wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi ketakutan. Dia yang menghancurkan semuanya, bisiknya. Arif menatap bayangan itu dengan ngeri. Siapa dia, Sari? Apa hubungannya dengan kematianmu? Bayangan itu tertawa dingin. Suaranya seperti raungan yang memekakan telinga. Aku hanya perantara, wahai manusia. Tetapi dosa-dosa mereka yang tamak telah memberiku kekuatan. Sari mulai berbicara. Suaranya kini penuh dengan kesakitan dan dendam. Mereka membayar makhluk itu untuk menggunakan ilmu hitam pada keluargaku, Pak Rudin dan keluarganya, Mas. Mereka ingin menghancurkan kami karena iri. Mereka menanam kutukan di kios kami, membuat bapakku jatuh sakit dan usahaku tidak laku. Dan malam itu mereka memastikan aku tidak akan pernah kembali. Arif mendengar cerita itu dengan hati yang berat. Sari tidak hanya menjadi korban dendam, tetapi juga alat bagi kekuatan gaib yang lebih besar. Bayangan itu mendekat, suaranya penuh ejekan. Kalau kau ingin membebaskannya dari ikatanku, kau harus menghadapi kegelapan ini. Tetapi apakah kau siap mengorbankan dirimu, manusia? Arif menggenggam jimat di tangannya dengan erat. Ia sadar bahwa ini adalah saat penentu. Jika ia mundur sekarang, arwah Sari akan terus terperangkap, terikat, dan kebenaran tidak akan pernah terungkap. Dengan keberanian yang tersisa, Arif melanjutkan mantra yang diajarkan oleh wanita tua. Setelah mantra itu terbaca, bayangan itu melolong. Suaranya membuat udara di sekitar mereka bergetar. Namun kekuatannya perlahan mulai memudar. Seiring dengan cahaya dari lilin yang menyala kembali, sosok Sari mulai berubah. Dari ruh penuh dendam menjadi wujud yang lebih damai. Sebelum menghilang, Sari menatap Arif dengan senyum lemah. Terima kasih, Mas Arif. Tapi ingat, mereka yang berbuat salah belum membayar dosanya. Ketika ritual selesai, bayangan gelap itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang menusuk di bawah pohon beringin. Arif jatuh terduduk. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya merasa lega. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus membawa keadilan bagi Sari dan keluarganya. Malam itu di bawah pohon beringin, Arif bersumpah untuk mengungkap siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas tragedi ini. Arif tidak bisa menunggu lebih lama. Setelah ritual di bawah pohon beringin, ia yakin siapa pelaku di balik tragedi yang menimpa Sari. Pak Rudin, seorang pedagang tua yang terkenal licik dan berkuasa di pasar lama, adalah dalang di balik semua penderitaan keluarga Sari. Malam itu Arif mendatangi rumah Pak Rudin, rumah besar yang tampak mewah dibandingkan rumah pedagang lain di pasar berdiri megah di tepi desa. Namun aura gelap menyelimuti rumah itu, membuat langkah Arif terasa berat saat mendekat. Ketika
Mengetuk pintu, seorang lelaki tua muncul dengan wajah yang dipenuhi garis-garis kelelahan. Pak Rudin menatap Arif dengan mata yang tajam. "Ada urusan apa kau malam-malam kesini?" tanyanya dingin. Arif menggenggam jimat hitam yang ia bawa dari pohon beringin. "Saya tahu apa yang Anda lakukan pada keluarga Sari. Semua ini harus berakhir." Pak Rudin mendengus, tetapi wajahnya berubah tegang. "Jangan bicara sembarangan, anak muda. Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Namun, sebelum Arif bisa membalas, suasana ruangan berubah. Wangi melati menyebar dengan cepat, dan angin dingin berembus dari arah yang tidak jelas. Lampu minyak yang menerangi ruangan bergetar, hampir padam. Tiba-tiba sosok Sari muncul di belakang Arif. Wujudnya kali ini berbeda. Gaunnya compang-camping, wajahnya setengah rusak, dan matanya dipenuhi api dendam. "Pak Rudin," suara Sari bergema memenuhi suara ruangan. "Kau pikir aku akan diam setelah apa yang kau lakukan? Aku sudah bebas dari makhluk suruhanmu yang mengunciku. Aku bisa menghancurkanmu. Kau telah menghancurkan keluargaku, membuatku mati dengan cara yang mengenaskan." Pak Rudin melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Kau sudah diikat makhluk itu. Kau sudah mati." Sari mendekat, tangannya yang pucat merentang ke arah Pak Rudin. "Kematian itu kau yang atur. Kau tanam kutukan di kios kami, membuat bapakku jatuh sakit, dan akhirnya kau memastikan aku tak pernah kembali dari pasar itu." Pak Rudin tersungkur, wajahnya dipenuhi ketakutan. Aku hanya ingin mengamankan usahaku. Keluargamu terlalu sukses dan aku tak ingin kalah." Melihat Sari yang dipenuhi amarah, Arif sadar situasinya bisa lepas kendali. Jika dendam Sari membara terlalu kuat, ia akan berubah menjadi ruh jahat yang tidak bisa dikendalikan. "Sari, hentikan!" seru Arif. Ia berdiri di antara Sari dan Pak Rudin. "Aku tahu kau terluka dan aku tahu kau ingin balas dendam. Tapi kalau kau terus seperti ini, kau tidak akan pernah menemukan kedamaian." Sari menatap Arif dengan mata yang penuh air mata, tetapi amarahnya masih membara. "Dia harus membayar, Mas Arif. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan." Arif menggeleng. "Balas dendam tidak akan mengembalikan keluargamu dan dirimu. Tapi kalau kau memaafkan, kau bisa pergi dengan tenang, Sari. Jangan biarkan kejahatan dia mengubahmu menjadi sesuatu yang sama buruknya." Sari terdiam. Wajahnya bergumul antara amarah dan kesedihan. Sementara itu Pak Rudin menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada Sari. Melihat ketulusan dalam tangisan Pak Rudin, Sari perlahan-lahan mundur. Sosoknya yang penuh dendam mulai berubah. Wajahnya menjadi lebih lembut, lebih damai. Matanya tidak lagi menyala oleh amarah. "Mas Arif, terima kasih. Matur nuwun," bisik Sari. "Aku akan pergi, tapi pastikan dia membayar dosa-dosanya dengan cara yang benar." Sari perlahan menghilang, meninggalkan wangi melati yang tipis. Ruangan kembali sunyi, tetapi Arif tahu tugasnya belum selesai. Arif menatap Pak Rudin yang masih terisak. "Pak, sampean harus bertanggung jawab atas apa yang sudah sampean lakukan. Bukan hanya kepada Sari, tapi juga kepada keluarganya. Datanglah ke mereka, minta maaf, dan kembalikan apa yang pernah sampean ambil." Pak Rudin mengangguk lemah. Aku akan melakukannya. Aku akan menebus dosaku, Nak." Malam itu menjadi penghakiman terakhir untuk Sari. Arif berhasil membantu arwahnya menemukan kedamaian tanpa harus membiarkan dendam menguasai dirinya. Ketika Arif meninggalkan rumah itu, ia merasa udara lebih ringan, seolah-olah beban besar telah terangkat. Di kejauhan, ia melihat bayangan Sari untuk terakhir kalinya, tersenyum damai sebelum benar-benar menghilang. Bertahun-tahun berlalu, dan hidup Arif telah banyak berubah. Ia bukan lagi pedagang keliling yang sederhana. Dengan tekad dan kerja keras, ia berhasil membuka sebuah toko kecil yang menjual bunga dan tanaman hias, terinspirasi oleh Sari dan kenangannya di pasar lama. Suatu hari Arif memutuskan untuk kembali mengunjungi pasar lama, tempat yang penuh kenangan dan menjadi saksi pengalaman mistisnya. Pasar itu masih ramai seperti dulu, meskipun beberapa wajah telah berganti. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, menikmati suasana yang akrab. Di salah satu sudut tempat Sari dulu berjualan, ia berhenti. Sudut itu kini ditempati oleh seorang penjual makanan kecil.
Tetapi dalam ingatan Arif, ia masih bisa melihat sosok Sari yang tersenyum ramah di sana. Tiba-tiba, angin lembut berhembus, membawa aroma melati yang sangat familiar. Arif menghentikan langkahnya, merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh dan di kejauhan, di tengah keramaian pasar, ia melihat sosok yang tidak asing. Seorang gadis muda dengan rambut panjang dan gaun putih sederhana, Sari. Ia berdiri di sana, tersenyum lembut, seolah-olah mengucapkan terima kasih. Wujudnya tampak samar, hanya terlihat oleh Arif. Tidak ada seorang pun di pasar yang tampak memperhatikan kehadiran gadis itu. "Sari?" bisik Arif, tetapi sebelum ia bisa mendekat, sosok itu perlahan memudar bersama hembusan angin. Arif tersenyum kecil, merasa lega. Aroma melati masih tersisa di udara, seperti pesan terakhir dari Sari. Ia tahu bahwa gadis itu kini benar-benar damai, dan kenangan tentangnya akan selalu hidup di hatinya. Dengan langkah ringan, Arif meninggalkan pasar lama, membawa rasa damai yang sama seperti yang kini menyelimuti tempat itu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah.